Assalamualaikum, halo Sobat Ipers, selamat datang di podcastnya Kominfo. Bersama saya Bilkis yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas tema yang gak kalah seru nih dari episode sebelumnya. Apa sih temanya? Temanya adalah organisasi sebagai investasi terbaik di masa depan. Nah, di sini saya tidak sendiri nih teman-teman, sudah ada narasumber yang hebat dan fokus di bidang organisasi tentunya. Langsung aja nih kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Teh, bagaimana nih kabarnya Teh? Halo, alhamdulillah untuk hari ini kabar saya sangat luar biasa baik dan isi hati saya secerah hari ini tentunya. Oh baik, sebelum itu terima kasih banyak Teh udah menyempatkan waktunya datang ke podcastnya Kominfo kali ini. Nah langsung aja mungkin Teh sebelum kita membahas lebih dalam tentang organisasi, boleh nih Teh kenalan dan sapa-sapa Sobat Ipersnya dulu. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman yang tadinya udah follow Instagram HMPIP Visip Unigal itu ada sebagian yang udah tahu nih dengan saya, bukannya untuk berbangga hati atau sombong ya tentunya, namun ini menjadi suatu kebanggaan. Sebelumnya mungkin izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ida Parida, saya merupakan mahasiswi aktif tingkat 4 semester 7 dan insya Allah sebentar lagi semester 8, dan di hari ini pun, di semester ini pun saya insya Allah sedang meneliti ataupun menyelesaikan kewajiban saya di akademik, yaitu sedang insya Allah menyusun skripsi, dan mohon doanya dari teman-teman AIPES semua dan juga dari host tentunya, mudah-mudahan skripsi saya ini berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. Amin, semoga ya teman-teman Ketua Teh Ida ini bisa menyelesaikan dengan baik tugas akhirnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Teh Ida ini fokus juga di akademik. Selain di akademik, ada juga di organisasi nih teman-teman. Teh Ida menjadi Wakil Ketua 1 di Dewan Perwakilan Mahasiswa Visip Universitas Galuh nih teman-teman. Tapi sebelum di titik ini Teh, sebelum jadi DPM, apakah pernah Teh ikut berorganisasi gitu sebelumnya Teh? Untuk dulu ya, sebelum saya sekarang ada di DPM sebagai Wakil Ketua 1, tentunya pada saat sekolah di MA dulu, karena saya merupakan lulusan MA, alhamdulillah dulu saya juga pernah mengikuti organisasi, salah satunya yaitu di organisasi Pramuka tentunya, di Pramuka, dan mungkin teman-teman pun tahu bahwasannya memang Pramuka saat ini diwajibkan dan merupakan ekstrakurikuler yang tentunya wajib gitu teman-teman. Namun dari sanalah saya belajar berorganisasi, mengetahui seberapa pentingnya organisasi, dan pada hari ini saya tentunya sangat cinta organisasi, karena berawal dari organisasi saya menemukan tempat rumah yang memang tempat itu nyaman untuk saya singgahi, nyaman untuk saya tempati gitu tentunya. Banyak sekali pengalaman, relasi, dan juga hal-hal lain yang saya dapatkan di organisasi. Mungkin itu sih. Oh banyak banget ya Teh, ternyata sebelum ada di titik ini Teteh udah mengikuti gitu banyak organisasi. Tapi sebelum itu Teh, apa sih motivasi awal banget Teteh ikut berorganisasi? Untuk motivasi awalnya karena dulu waktu SMP saya hanya siswa yang sekolah pulang di MA. Saya dapat hidayah mungkin ya, tentunya dapat hidayah untuk ikut organisasi gitu. Motivasi awalnya karena saya ingin menunjukkan kepada orang tua bahwasannya saya itu bisa berkembang tidak hanya di dunia pendidikan saja, tapi di dunia organisasi saya bisa menjadi manusia yang lebih mandiri, bisa menjadi perempuan khususnya yang bisa menunjukkan jati diri sendiri gitu. Untuk motivasi terbesarnya itu sih berangkat dari ingin menunjukkan khususnya ke orang tua bahwa saya tidak hanya siswa yang sekolah pulang, tetapi saya ingin memiliki wawasan dan juga relasi yang lebih luas yang tentunya saya dapatkan di organisasi. Itu sih pada intinya gitu ya. Berarti bisa ditiru nih buat Sobat Ipers yang ingin berorganisasi harus memiliki motivasi dulu nih teman-teman. Nah Teh, sebelum DPM kan Teteh juga pernah ikut terjun gitu di lingkungan himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan, menjadi bagiannya gitu ya Teh.
di DPM kan Teteh juga terjun menjadi bagian dari himpunan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Iya. Apa sih yang menjadi Teteh menikmati gitu ikut dalam himpunan mahasiswa Ilmu Pemerintahan? Pertama mungkin termasuk hostnya sendiri yang merupakan keluarga saya di himpunan. Tentunya kenapa saya ataupun motivasi saya untuk berada 3 tahun ya, kalau boleh saya ceritakan di sini. 3 tahun di himpunan saya sangat tentunya nyaman, dan juga kenapa teman-teman yang lain yang seangkatan dengan saya kebanyakan itu ke DPM ataupun ke Badan Eksekutif Mahasiswa, tetapi saya tetap istiqomah tentunya di himpunan. Karena pertama melihat daripada lingkungan organisasi himpunan itu sendiri yang menurut saya itu nyaman tentunya, dan juga seperti teman-teman mungkin tahu bahwa di himpunan ini adalah titik awal daripada kaderisasi pembentukan seorang pemimpin ataupun seorang aktivis organisasi gitu. Jadi dari sanalah saya berpikir bahwa kalau misalnya saya sudah nyaman dalam suatu tempat, khususnya dalam organisasi, kenapa mungkin saya harus beranjak gitu. Dan dari sejak saya anggota muda, kemudian saya jadi pengurus di himpunan, dan periode ketiganya saya alhamdulillah menjadi ketua himpunan. Mungkin itu menjadi nantinya dasar untuk bekal saya dalam dunia kerja di masa depan gitu. Banyak sekali ilmu yang saya dapat khususnya di himpunan, banyak sekali relasi yang saya dapat, pengalaman, kemudian hal-hal yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan, saya dapatkan di himpunan itu sendiri gitu. Jadi kenapa kata orang-orang, kalau bahasa ininya mah, kenapa sih betah banget ya di himpunan? Karena ya itu tadi yang udah saya sebutkan, bahwa di himpunan itu memang sangat nyaman, beda dengan organisasi-organisasi lain. Bukan berarti saya di sini nge-compare ya, ngebeda-bedain. Cuma itulah yang saya rasakan, bahwa di himpunan itu memang sesolid itu, memang seasik itu, dan juga senyaman itu. Itu sih, iya. Udah lama berarti ya Teh di himpunan, 3 periode? Iya, 3 periode, 3 tahun dari mulai maba. Terus sekarang kemarin baru demisioner, mau tingkat 4 baru demisioner gitu. Ada nggak sih Teh pengalaman yang paling berkesan gitu selama jadi ikut berorganisasi? Pengalaman paling berkesan selama di himpunan ya tentunya banyak sih, banyak sekali. Dimulai dari anggota muda, di mana saya di situ baru melangkah kaki saya pertama untuk mengetahui seperti apa sih himpunan. Kemudian saya di pengurus, saya tahu nih saya berkiprah di dalam suatu struktural di dalam himpunan itu seperti apa, mengetahui ini dulu kan saya itu sendiri ada di PSDM, di mana di PSDM itu sendiri yang berhubungan dengan para anggota-anggota tentunya di himpunan. Jadi mengetahui ini seperti apa karakter masing-masing dari anggota, kemudian seperti apa antara anggota dengan BPH tentunya. Dan pada saat saya menjadi ketua lah, mungkin itu yang saya katakan sangat berkesan gitu. Banyak sekali suka duka yang tentunya saya dapatkan, dan alhamdulillah host pun mungkin dulu bersama saya gitu di himpunan. Paling mengesankan salah satu event itu saat saya kedatangan tamu anggota muda. Dan dulu kita melaksanakan makrab di Baros. Itu sangat luar biasa, berkesan bagi saya. Sampai hari ini pun suka nostalgia gitu, melihat foto-foto di galeri. So kadang mah ingin menangis gitu ya, melihat foto-foto itu. Saya dipikir-pikir mah ya, kalau kata orang perempuan, tapi bisa kok saya membuktikan bahwa seorang perempuan itu tidak bisa ataupun tidak selemah itu. Perempuan pun bisa menciptakan ataupun mengajak adik-adiknya untuk berproses dalam suatu organisasi tentunya. Itu sih yang saya sangat berkesan pada saat kedatangan kalian di anggota muda gitu. Ada anggota muda. Itu sih. Iya, sangat ini ya Teh, sangat berkesan bagi Teteh tersendiri tentunya ya. Nah, dari banyaknya pengalaman, kejadian, itu apa sih Teh dampak dari suatu organisasi, yaitu himpunan itu sendiri, bagi kehidupan Teteh selama ini? Untuk dampaknya banyak sekali tentunya, banyak sekali dampak yang saya dapatkan. Salah satunya mungkin saya ini yang tadinya manusia pasif mungkin ya,
setelah di himpunan jadi sedikit aktif gitu, lumayan aktif, terus dekat dengan banyak orang. Tidak hanya di perkuliahan itu, tidak hanya saya kenal dengan teman sekelas saja, tetapi di himpunan saya bisa kenal dengan dosen, terus kenal dengan teman-teman ormawa lain. Bahkan suatu waktu itu saya diajak ke perkumpulan organisasi Jawa Barat gitu, yang mana itu merupakan sebuah privilege bagi saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana tentunya. Untuk dampak-dampak yang lainnya mungkin di kelas pun jadi percaya diri gitu, karena kita dilatih di organisasi itu untuk menjadi orang yang mandiri, yang percaya diri, yang bisa berbicara ataupun berpendapat, dan kemudian pada saat ke kelas bisa diimplementasikan hal-hal tersebut gitu. Jadi banyak sih intinya dampak-dampak positif ketika kita ada di organisasi. Jadi mungkin ini juga sebagai ajakan untuk teman-teman yang udah ada di organisasi, kalian beruntung, kalian sudah tepat untuk ikut di organisasi. Dan untuk teman-teman yang belum berorganisasi, mungkin kedepannya ayo berorganisasi bersama-sama. Di organisasi itu asik segala sesuatunya, asik segala prosesnya. Itu sih yang saya rasakan gitu. Ya. Banyak banget berarti ya teh dampaknya ketika ikut berorganisasi. Ini buat sobat Ipers juga nih yang ingin ikutan dan ingin memberikan dampak gitu bagi dirinya sendiri ataupun bagi lingkungannya, bisa ikut atau join organisasi. Nah, terima kasih juga nih teh. Kan saya pribadi pernah menjadi anggota muda dari Teh Ida juga gitu. Selama ini nih teh, sebagai orang yang sering berorganisasi gitu, pasti itu sibuk ya teh, banyak banget kegiatan seperti rapat tentunya, terus ada proker-proker yang harus dijalani. Nah, bagaimana sih cara teteh untuk memanage atau membagi waktu antara perkuliahan sama tetap di organisasi gitu? Ya, untuk cara saya memanage waktu, bagaimana antara organisasi dan perkuliahan itu bisa seimbang. Yang pertama itu memang berangkat dari pribadinya masing-masing. Dan saya komitmen terhadap diri saya sendiri. Ketika saya asik ataupun suka dengan organisasi, saya pun harus bisa mengimbangi di bidang akademik. Karena tujuan saya untuk kuliah itu, yang pertama itu untuk fokus di bab akademik, untuk bisa lebih baik, untuk membuktikan kepada orang tua bahwa 4 tahun atau 3 tahun setengah itu saya harus lulus tepat waktu, saya harus sama dengan teman-teman yang lain yang pada saat waktu perkuliahannya itu benar-benar tepat waktu gitu. Dan ketika saya sekarang berada di organisasi, tentunya ada manajerial waktu, ada hal yang memang harus saya pikirkan, ada hal yang memang harus saya atur gitu, terutama di dalam manajerial waktu. Adapun untuk cara saya dalam memanage waktu, yang pertama tetap yang saya prioritaskan itu adalah perkuliahan. Ketika adanya event dalam suatu organisasi, tidak terlepas dari adanya koordinasi tentunya dengan akademis. Pengalaman saya sebagai ketua himpunan dulu itu, ketika akan membuat sebuah event ataupun program kerja, tidak terlepas dari komunikasi bersama para dosen yang terkait tentunya. Jadi tidak ada alasan ketika seorang aktivis ataupun anak organisasi itu intinya suka lupa kuliah, tidak ada kata seperti itu, tidak ada kalimat seperti itu. Buktinya banyak sekali alumni-alumni terbaik tentunya dari FISIP itu sendiri yang seimbang antara organisasi dengan akademisinya. Mereka di organisasi aktif, terus di akademisinya juga baik dan juga sangat berprestasi gitu. Dan tentunya saya pun berangkat dari orang-orang hebat tersebut gitu. Ketika saya di organisasi aktif, kenapa saya harus masif di akademik? Justru organisasi itu menjadi bahan ataupun tolak ukur dasar saya untuk lebih mengimplementasikan diri di bab akademik gitu. Tentunya pada saat perkuliahan gitu di kelas kan lebih percaya diri, kita berbekal dari hal-hal yang didapatkan dari organisasi tentunya. Itu sih dari saya mungkin. Oh iya, berarti kita harus pinter-pinter nih sebelum ikut berorganisasi, memanage ya teh, harus berkomunikasi juga nih teh. Apakah di suatu organisasi itu harus serius terus teh, atau ada nggak sih teh hal yang menarik, hal yang lucu gitu ketika berorganisasi gitu? Untuk di organisasi itu sendiri, mungkin kalau dikatakan harus serius, ya serius, tapi pada masanya, pada waktunya.
sebetulnya di organisasi itu rumah kedua bagi para mahasiswa untuk mendapatkan anggota keluarga baru. Jadi dalam sebuah organisasi itu tidak harus selamanya serius. Ketika misalnya nih hal-hal kecilnya kita kumpul di sekretariat, kita bercanda-bercanda, cerita, curhat, ataupun hal-hal lainnya. Tetapi ketika ada masa kita harus serius, ada program kerja, ada event ataupun apapun itu, kita harus serius tentunya gitu. Intinya serius tapi santai, dan juga mungkin tidak terlalu tegang gitu ya untuk masuk organisasi, karena di sanalah tempat kita mengeksplor diri tentunya gitu. Jadi jangan merasa ataupun berpikir bahwa di organisasi itu kita serius mulu, padahal tidak. Padahal di organisasi itu kita have fun kok, kita banyak, meskipun di dalamnya banyak sekali ombak yang menerjang gitu teman-teman. Itu sih yang saya kemarin rasakan selama di himpunan tentunya. Dan tadi Teteh udah bilang ada banyak tantangan gitu ya, mungkin ada ombaknya gitu. Bagaimana sih cara Teteh untuk menghadapi ombak-ombak tersebut gitu Teh? Iya, memang betul dalam sebuah organisasi itu banyak sekali ombak yang menerjang. Ketika kita tidak bisa berdiri tegap, maka kita akan akan hancur gitu ya. Kita ambil contohnya aja, misalnya di pantai nih, kita sedang berdiri tapi kita tidak kuat untuk menahan terjangan ombak yang sangat dahsyat, kita akan jatuh gitu. Begitupun di organisasi, banyak sekali ombak, banyak sekali dinamika yang hadir dalam sebuah organisasi. Tetapi satu yang saya menjadi semangat ataupun bisa menghadapi ombak-ombak tersebut, yang pertama adanya manajemen konflik gitu tentunya, yaitu salah satunya komunikasi dengan sesama anggota. Komunikasi dengan sesama anggota di sini maksudnya ketika ada suatu permasalahan dalam organisasi, itu berangkat dari komunikasi. Kita bereskan komunikasinya, kita selesaikan dengan baik-baik. Ada apa hal-hal yang memang menjadi sebuah masalah dalam organisasi, dinamika apa, itu bagi saya dan juga pengalaman saya bisa diselesaikan oleh komunikasi gitu. Tanpa adanya komunikasi dalam sebuah organisasi itu sangat sangat kurang gitu bagi saya. Jadi segala bentuk konflik yang saya rasakan, segala konflik yang tentunya saya hadapi kemarin tidak terlepas dari komunikasi. Entah itu nantinya akan seperti apa, yang penting kunci dari segala sesuatunya itu komunikasi gitu. Itu sih yang saya rasakan. Wah, berarti kita harus ini ya Teh, di organisasi itu bukan hanya tentang kita berorganisasi, berkomunikasi, tapi juga untuk membentuk diri kita sendiri gitu ya Teh. Oh tadi Teh, untuk membentuk diri kita sendiri ya Teh, apakah kita harus mencari tempat gitu di organisasi? Bagaimana sih Teh caranya untuk mencari tempat atau organisasi yang baik untuk diri kita gitu, yang sesuai? Ya, pertama ketika kita ingin sesuai dengan organisasi yang nantinya akan merasa tepat bagi kita, dilihat dari basic kita sebelumnya. Basic kita sebelumnya sih misalnya di organisasi formal kah, atau di hal-hal yang memang lainkah gitu. Misalnya ketika kemarin saya memutuskan untuk masuk himpunan, itu berangkat dari organisasi sebelumnya yang memang formal basicnya, dan juga tidak terlepas dari tujuan awal kita untuk masuk organisasi. Misalnya kita ingin lebih mengembangkan diri, kita ingin lebih mengasah diri, kita lebih ingin mengeksplor diri ataupun berlatih menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang aktivis yang memang didasari oleh hal-hal tentang kepemimpinan. Kita masuk misalnya himpunan, ataupun masuk badan eksekutif mahasiswa, ataupun bisa masuk dewan perwakilan mahasiswa. Nah dari situlah teman-teman bisa memutuskan bahwa masuk organisasi itu tergantung dengan niat dan juga motivasi awal kita nih, mau masuk organisasi itu. Jadi intinya jangan masuk organisasi itu jangan asal-asalan masuk ya teman-teman. Jangan asal-asalan masuk. Ketika berangkat dari motivasi diri sendiri, dari keinginan sendiri, hobi kita di bidang apa, kita nantinya mau eksplor di bidang apa, kita harus tentukan di awal gitu. Maka dari itu karena
kita ini sekarang seorang mahasiswa ya, yang tentunya apapun itu harus kita manage sebaik mungkin gitu. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis yang sekarang ada di aktivis, yang sekarang ada di organisasi, tentunya di organisasi kampus ya, mereka pun sudah dengan motivasi yang kuat untuk memutuskan bahwa dirinya itu harus masuk organisasi gitu. Ya. Oh, berarti organisasi ini sangat cocok ya Teh buat orang yang ingin mengeksplor dan ingin memperbaiki dirinya dan ingin mencoba hal-hal yang baru gitu ya Teh. Nah, apakah Teh suatu organisasi ini betul ya Teh? Betul atau enggak sih Teh suatu organisasi bisa menjadi investasi gitu terbaik di masa depan gitu? Terkait dengan hal tersebut, karena ini temanya yang sangat luar biasa ya, bahwa organisasi itu sebagai investasi terbaik untuk masa depan tentunya. Terkait dengan tema tersebut saya sangat sepakat, karena nanti setelah kita lulus di perkuliahan, memasuki dunia kerja, the real kehidupan yang nanti akan tentunya beberapa bulan mungkin akan saya hadapi, akan saya welcome to dunia nyata mungkin tentunya gitu. Tidak semuanya sama dengan di lingkungan kampus ya, banyak sekali mungkin nanti ekspektasi kita yang tidak selaras sejalan dengan realita. Namun ketika kita berbekal dari organisasi, pengalaman, ilmu, relasi, wawasan, hal-hal yang kita dapatkan selama di organisasi, setidaknya kita nanti dalam dunia kerja itu punya bekal gitu teman-teman. Jadi ketika ini sebagai plusnya anak organisasi itu dalam dunia kerja punya pengalaman lain gitu, yang memang tentunya dimiliki dan tidak dimiliki oleh yang tidak ikut organisasi gitu. Misalnya nanti dalam dunia kerja kita udah tahu nih, karena di organisasi kan banyak hal-hal yang memang kita terlibat ataupun bikin administrasi, proposal, surat menyurat, dan di dunia kerja teman-teman akan berlangsungan ataupun bersentuhan dengan hal-hal tersebut gitu teman-teman. Jadi bersyukurlah udah masuk organisasi, karena ini akan menjadi bahan buat teman-teman, bekal buat teman-teman di saat dunia kerja nanti gitu teman-teman. Jadi kalian yang masuk organisasi sudah tepat menurut saya gitu, karena betul tadi organisasi sebagai investasi terbaik untuk masa depan. Insya Allah nanti segala sesuatu yang kita dapatkan itu akan terasa dampaknya, manfaatnya pada saat dunia kerja gitu teman-teman. Itu sih yang menurut saya mention sih orang-orang yang masuk organisasi dan juga nantinya hadir gitu pada saat dunia kerja gitu. Berarti organisasi ini sangat membantu ya Teh Iya. untuk kita mencapai mimpi-mimpi kita di kedepannya. Nah, tapi Teh ada suatu statement ya yang mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa sekarang ini minat untuk berorganisasinya semakin berkurang nih Teh. Apa sih Teh tanggapan Teteh terkait hal itu, dan bagaimana caranya agar mahasiswa ini lebih semangat gitu Teh untuk ikut berorganisasi? Ya, memang terkait dengan pernyataan itu memang benar adanya. Organisasi hari ini tuh sedikit peminatnya, karena mungkin kita dari hasil analisa saja bahwa memang organisasi hari ini jarang sekali ya ada event-event yang memang menarik mahasiswa gitu tentunya. Yang maksudnya event di sini itu event event berbeda gitu. Kalau misalnya tentang perlombaan antar kelas itu kan seluruh fakultas juga ada ya, jadi intinya mah aneh gitunya, saur bahasa Sunda nama gitu. Tapi ketika teman-teman bisa mengemas program kerja, bisa mengemas event-event di organisasi itu lebih menarik, terus nantinya teman-teman yang belum ikut organisasi itu akan merasa kita harus gabung organisasi, karena kita juga mau menjadi bagian dari orang-orang yang bisa membuat event luar biasa gitu tentunya. Jadi untuk dari saya pribadi, tipsnya untuk kedepannya, ketika teman-teman ingin membuat program kerja ataupun event di dalam sebuah organisasi, silahkan teman-teman kemas seaneh mungkin, selucu mungkin, sebaik mungkin, seberisi mungkin gitu eventnya, biar teman-teman mahasiswa pun juga menarik gitu. Selain itu juga satu mungkin yang sekarang kurang di mahasiswa, di organisasi mahasiswa,
Jadi dulu mah ya ketika ada Ormawa itu sering ada apa ya namanya, misalnya kumpul kayak bikin kajian, bincang sana sini. Dulu mah pas program kerja tuh Asep ya, rekan saya di BEM, ada bincang sana sini. Jadi di sana tuh tidak hanya mahasiswa nih yang bisa hadir dalam forum tersebut, tapi para mahasiswa yang non organisasi itu bisa terlibat di dalamnya. Makanya apa ya namanya, maruah organisasi itu ada ketika teman-teman aktivis itu banyak membuat kegiatan yang memang bermanfaat gitu, berdampak bagi para mahasiswa gitu. Tidak hanya untuk organisasinya saja, tetapi harus memiliki dampak untuk siswa. Syukur-syukur kalau misalnya dampaknya itu untuk masyarakat gitu. Saya mau sedikit sharing nih terkait dengan program kerja dulu pas angkatan saya. Sebetulnya itu bukan program kerja yang wah ataupun seperti apa. Nama program kerjanya itu adalah susur sampah, teman-teman. Jadi di sana itu tidak hanya kita sebagai Ormawa, ada juga dari pihak masyarakat, terus pemerintahan desanya. Itu sangat berkesan juga bagi saya. Tepatnya itu dulu di Situ Lengkong, Panjalu. Dulu yang sempat berkoordinasinya itu ada Kak Abil namanya, dari Ketua Departemen Sospolnya, yang pada hari ini sedang sakit. Doakan oleh teman-teman Aiper semua, mudah-mudahan cepat sembuh gitu Kak Abilnya. Nah, untuk kegiatan tersebutlah dulu sebagai apa ya namanya, tolak ukur untuk teman-teman mahasiswa yang belum ikut organisasi itu, pengen gabung gitu di organisasi, karena wah seru nih, organisasi itu tidak hanya di kampus saja, tapi bermanfaat di luar sana, di masyarakat gitu tentunya. Jadi untuk kedepannya itu sih menurut saya bikin event ataupun program kerja yang menarik para mahasiswa gitu, dikemas baik mungkin gitu. Sih mungkin ya. Oh, berarti kita ya teh yang harus mencari tahu sendiri, sobat Ipers sendiri yang mencari tahu gitu. Bagaimana sih organisasi itu, dan organisasi itu tidak tidak hanya selalu tentang rapat atau proker, tapi juga dengan melibatkan masyarakatnya ya teh. Nah, bagaimana sih teh caranya agar organisasi itu menjadi wadah tidak hanya untuk anggotanya tapi juga untuk masyarakat sekitarnya? Dengan teman-teman tadi disebutkan contohnya, misalnya bikin event yang memang masyarakat itu terlibat gitu, karena ada kalimat bahwasannya mahasiswa itu adalah agen perubahan ya, dimana agen perubahan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk nusa bangsa, bahkan negara ya. Kita sebagai anggota ataupun aktivis organisasi, khususnya di himpunan ya, tidak hanya tentang program kerja yang nantinya akan memberikan dampak bagi para mahasiswa, tetapi teman-teman pun harus memikirkan dampak bagi masyarakat sekitar teman-teman. Jadi untuk kedepannya ini sebagai sharing saja, teman-teman coba bikin program kerja yang memang bersentuhan dengan masyarakatnya, dengan mahasiswa itu mah udah jadi intinya ya, dengan lembaga, dengan pemerintah gitu. Dan nanti pun teman-teman ketika membuat event tersebut akan merasa, oh ini nih ternyata di himpunan kita ini bisa berdampak, bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam sebuah Al-Quran pun ya ada, dalam sebuah ayat Arab pun bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu teman-teman gitu. Jadi jadilah aktivis organisasi yang bermanfaat tentunya. Sangat menarik ya teman-teman tentang organisasi. Organisasi itu ternyata tidak hanya tentang rapat tapi juga luas gitu teman-teman, dan bisa berdampak kepada seluruhnya gitu teman-teman. Nah, sekarang nih teman-teman, kemarin kan sudah di-share gitu, ada story di Instagramnya HMPIP nih teh. Di HMPIP ini ada question box untuk pertanyaan tentang organisasi. Nah, salah satunya mari kita bacakan ya teman-teman. Nih, ada kontribusi apa Cina yang sudah diberikan untuk lembaga dari mengenai sektor PMB atau penerimaan mahasiswa baru nih teh di angkatan teteh contohnya? Untuk kontribusi memang kita belum terlalu jauh ya
Namun ada ikhtiar yang memang kita lakukan pada saat itu terkhusus pada kepemimpinan saya dulu sebagai ketua himpunan. Ketika menjelang penerimaan mahasiswa baru, teman-teman dari himpunan pun ikut mempromosikan PMB itu sendiri. Dulu ada beberapa yang saya mandatkan, yang saya arahkan untuk teman-teman itu hadir ke beberapa sekolah yang memang sedang ataupun ingin dilaksanakannya PMB. Disitulah peran teman-teman tadi juga dikatakan ya, bahwasannya tidak hanya berdampak bagi dirinya ataupun organisasinya, tapi bagi orang lain. Dengan kita mempromosikan ataupun ikut serta ke sekolah-sekolah untuk PMB, itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar ataupun kontribusi dari himpunan untuk lembaga. Dan untuk kedepannya, karena mungkin hal itu belum maksimal, untuk kedepannya mungkin teman-teman pun harus lebih bisa berkontribusi dalam PMB, entah itu bikin konten, entah itu datang ke sekolah-sekolah, sapa sekolah. Misalnya nih ada himpunan Goes to School, himpunan pergi ke sekolah untuk PMB. Untuk kedepannya teman-teman bisa aplikasikan hal tersebut. Dan untuk memang yang tahun sebelumnya tidak begitu maksimal karena mungkin keterbatasannya dan juga kurangnya sumber daya manusia gitu tentunya. Dan untuk kedepannya karena kalian itu banyakan ya, jadi silakan manfaatkan untuk PMB, bantu lembaga, karena ketika tidak ada mahasiswa nanti yang daftar ataupun masuk ke khususnya ke FISIP, ke ilmu pemerintahan, siapa yang akan melanjutkan kalian di organisasi. Jadi silakan bantu lembaga untuk PMB. Teman-teman bisa memanfaatkan alat komunikasi hari ini sudah sangat canggih ya, misalnya dengan membuat konten di Instagram, di YouTube, di TikTok. Dan saya yakin bahwa di himpunan ini sudah pada kekinian banget nih, anak-anaknya tahu konten, terus bisa membuat konten yang lucu, yang baik, yang menarik, sehingga nantinya para siswa yang bingung masuk kuliah bisa masuk kuliah tentunya di Universitas Galuh gitu teman-teman. Ya. Mungkin dengan adanya podcast ini pun ya Teh? Iya, dengan adanya podcast ini pun bisa menjadi daya tarik bagi siswa. Oh, karena di Unigal ini asik nih ada podcast khususnya dari himpunan, itu kan bisa menjadi daya tarik teman-teman untuk masuk di di Universitas Galuh itu sendiri gitu. Jadi hayo teman-teman yang merasa dirinya bingung sekarang mau kuliah di mana, sekalian saya promosi saja di sini ya. Sekalian saya promosi di sini, yang bingung mau kuliah di mana, di Universitas Galuh aja gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kuliah di Universitas Galuh, nanti teman-teman bisa seperti host yang sangat cantik ini, bisa menjadi anak organisasi, bisa menjadi aktivis organisasi, ataupun hal-hal lain yang memang teman-teman mimpikan. Itu sih. Jadi promosi ya saya. Iya, tidak apa-apa Teh. Kita terbuka banget buat para sobat Ipers atau yang punya kenalan, saudara, bisa nih diajak untuk ikut bergabung bersama mahasiswa FISIP Universitas Galuh nih. Langsung aja ke pertanyaan kedua ya Teh. Cuma ada 2 pertanyaan nih untuk episode kali ini nih. Nah, organisasi itu penting Cina Teh, tapi lebih penting juga adab dulu. Kalau berorganisasi tidak beradab, mau kayak apa masa depan? Nah, ini mungkin sebuah statement ya Teh, tapi bagaimana sih Teh caranya untuk membentuk adab juga dalam organisasi gitu? Memang betul bahwasannya di Islam pun ada ya, bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu ya. Dalam sebuah organisasi ada beberapa bentuk ikhtiar yang memang kita lebih mengedepankan adab tentunya daripada ilmu yang kita miliki gitu. Dan dalam pengaplikasiannya itu sendiri, khususnya di himpunan, saya sering menotis diri saya sendiri lebih ke introspeksi bahwa kita tuh harus lebih mengedepankan attitude, lebih mengedepankan sopan santun baik terhadap sesama teman sebaya ataupun terhadap yang lebih dari kita ya, baik itu usianya gitu teman-teman. Jadi ketika berbicara tentang attitude, memang itu bukan hal yang yang aneh lagi. Adab di atas ilmu itu memang betul-betul harus kita implikasikan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan, tidak hanya dalam sebuah organisasi, tetapi di kelas pun kita harus memiliki adab.
baik itu terhadap teman ataupun terhadap dosen gitu tentunya ya. Terus di rumah terhadap anggota keluarga kita harus beradab. Ketika sekarang kita ini disebut mahasiswa, maha daripada siswa-siswa. Kata orang mah kita tuh udah kayak gudang ilmu gitu ya. Padahal mah walau ya saya pribadi pun merasa sangat kurang sekali gitu. Ketika kita dikatakan seperti itu, kita jangan merasa berbangga diri ya. Karena tetap ketika kita bersentuhan dengan orang-orang, yang kita utamakan itu adalah adab ya tentunya gitu. Jangan karena sekarang kita memiliki jabatan, jangan karena sekarang kita ini seorang mahasiswa, maka kita lupa akan adab yang memang sebetulnya harus kita lebih dahulukan dalam sebuah kehidupan ini. Itu sih intinya. Satu dari saya, kita tetap berpegang teguh pada kalimat bahwasannya adab itu di atas ilmu gitu teman-teman. Dalam realitanya mungkin ketika ada salah-salah ataupun memang adab itu mohon maaf dikatakan kurang ya, itu mungkin daripada bumbu-bumbu ataupun hal yang memang datang dalam kehidupan. Tetapi namanya juga manusia, ingin belajar, dan juga manusia itu tempatnya salah ya. Ketika salah pun mungkin teman-teman tidak usah tidak usah terus merasa salah, karena dalam sebuah kesalahan itu kedepannya itu akan adanya sebuah kebenaran gitu teman-teman. Ketika kita introspeksi akan jauh lebih baik daripada dinasehati gitu tentunya teman-teman. Intinya saya titip ke diri pribadi saya dan ke teman-teman adik-adik saya, teman-teman Aipers yang ada di rumah, dahulukan adab daripada ilmu gitu teman-teman. Apapun itu kondisinya, karena adab di atas segala-galanya gitu teman-teman. Itu sih dari saya. Iya tuh, Sobat Ipers harus juga ya mengingat bahwa al-adabu fauqal ilmi. Jadi itu tuh harus diimplementasikan bukan hanya di organisasi tapi juga di kehidupan sehari-hari ya Teh. Iya betul. Nah, udah gak kerasa nih Teh, udah banyak banget kita membahas tentang organisasi, pengalaman, ataupun sampai tadi ke cerita-cerita Teteh sebelum ikut dalam berorganisasi ya Teh. Nah mungkin Teh boleh nih closing statement dari Teteh buat Sobat Ipers semua untuk masuk gitu berorganisasi, untuk mencoba berorganisasi. Closing statement dari saya untuk teman-teman Aipers dan juga teman-teman himpunan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita memiliki kelebihan, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita itu baik, jangan hanya disimpan sendirian gitu teman-teman. Tetapi tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada teman-teman di sekitar, mau itu teman di himpunan ataupun di kelas, bahkan di rumah ya, yang tentunya memang ketika kita berbicara, kita kuliah jauh-jauh, tetapi dalam pengamalannya itu kita akan kembali ke rumah gitu teman-teman. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa organisasi itu hal yang serius. Memang organisasi hal yang serius, tetapi di sanalah teman-teman bisa menemukan jati diri teman-teman, bisa menemukan banyak keluarga baru, tentunya pengalaman baru, ilmu baru. Intinya jangan takut untuk berproses gitu teman-teman. Dan teman-teman pun jangan protes terhadap proses gitu. Karena beda ya ketika kita orang yang ingin berproses dengan kita pengen instan, itu sangat beda sekali rasanya. Dalam proses banyak sekali tantangan, banyak sekali dinamika yang ada di dalamnya. Tetapi itu akan menjadi cerita indah nantinya ketika teman-teman sudah menjadi manusia ataupun individu yang sukses. Intinya teruslah berproses teman-teman, jangan takut, cari hal-hal baik yang tentunya belum teman-teman dapat dari organisasi ataupun di sekolah sebelumnya gitu. Intinya tadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain gitu teman-teman. Dan saya titip untuk teman-teman Aipers di rumah dan juga teman-teman himpunan, di sebuah organisasi itu kita tidak boleh berpikir bahwa kita itu akan mendapatkan apapun, tetapi apa yang akan kita berikan untuk organisasi, untuk lembaga tentunya.
Itu sih dari saya. Terima kasih banyak intinya teman-teman udah undang saya di sini. Dan mungkin saya di sini bukan orang hebat ya teman-teman. Saya di sini hanya berbagi cerita pengalaman saya selama organisasi tentunya di himpunan. Dan doakan kepada teman-teman AIPER semua dan juga teman-teman himpunan, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terus sekarang di masa tenggat saya di perkuliahan, saya diberikan kelancaran tentunya. Amin. Terima kasih juga nih Bu Ate Ida udah menyempatkan dan berbagi gitu ilmu-ilmu tentang organisasi, tentang kehidupan yang sangat bermanfaat gitu bagi sobat IPER semua, termasuk bagi kami para anggota himpunan nih. Tapi Teh, sebelum kita closing ada ini dulu Teh, ada jargon dulu nih dari Kominfo-nya gitu. Kalau saya bilang podcastnya Kominfo, nanti Teteh bisa jawab sama sobat IPER juga bisa jawab ya. Bisa dengan bentar. Buka pikiran, luaskan wawasan. Jadi ketika ketika saya mengucapkan podcastnya Kominfo, buka pikiran, luaskan wawasan. Iya. Mungkin bareng-bareng ya Teh? Kumaha tanganna? Iya, gini Teh. Podcastnya Kominfo, buka pikiran, luaskan wawasan. Luaskan wawasan. Boleh nih teman-teman ikutan ya? Boleh. Podcastnya Kominfo, buka pikiran, luaskan wawasan. Terima kasih. See you in the next episode. See you. Dadah AIPER. Sampai Terima kasih, jumpa. Teh.